Terus balik lagi sama gue di channel Bernardin. Dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin Dominance dan juga VRA teman-teman ya. Jadi kemarin itu ada yang komen juga ya kalau nggak salah. Oke, Bitcoin Dominance naik, tapi VRA-nya juga ngepam bro. Nah nanti di video kali ini coba akan saya bahas untuk teman-teman semua ya. Jadi terakhir kemarin udah dibahas untuk Bitcoin dan juga Alpaca, Pengu, Baby Doge, Trump itu udah saya update. Kemudian Fear and Greed juga turun sedikit ya, kemarin 52 sekarang 51 nih netral teman-teman. Market cap juga ada mengalami penurunan. Dan ya kalau kita lihat memang Bitcoinnya tuh masih sideways di situ-situ aja, tapi altcoinnya yang lumayan kemarin tuh koreksi karena waktu Bitcoinnya turun dikit, tapi Bitcoin Dominance itu run up teman-teman ya. Makanya untuk altcoinnya tuh lumayan berasa turunnya kemarin. Cuman ya sekarang udah baru adanya mantul-mantul dikit juga ya. Kita langsung bahas dulu teman-teman untuk si Bitcoin Dominance dulu ya. Nah ini ya, Bitcoin Dominance kita lihat ya, closingnya ke atas, jarum ke atas. Nah ini jarum kematian bisa dibilang ya, karena dengan pergerakan yang kayak gini kemarin altcoinnya berasa banget, lumayan berasa lah penurunannya teman-teman. Nah sekarang dia baru mengalami rebound tipis-tipis lagi nih teman-teman ya. Kalau kita lihat sih memang di sini dia break ya dari si channelnya dia, tapi breaknya pun kalau kita lihat secara daily time frame ini nggak gitu kuat ya. Karena kenapa? Closingnya cuma bikin tail candle teman-teman ya. Cuman kalau kita lihat secara time frame 4 jam ya, ini jatuhnya sih kayak break and retest teman-teman. Ini break ya dari channelnya, retest MA21 plus juga trend resistance sebelumnya ya. Ini sebenarnya masih bisa untuk lanjut naik sampai nanti kita melihat di sini dia malah breakdown kayak gini nih, bam, patah kayak gini ya, untuk dia bergerak di bawah 64% ya. Selama memang dia belum adanya drop yang signifikan, maka simpelnya kita lihat adalah ini just a break and retest untuk dia lanjut naik lagi teman-teman ya, ngejar next area target di 65,2 something teman-teman ya. Jadi sekali lagi ini menjadi area penentu untuk yang nanyain Bitcoin Dominance, dan ini menjadi salah satu faktor penentu juga ya untuk pergerakan pada altcoin. Nih, ini menjadi key levelnya MA21 time frame 4 jam, dan juga di sini adanya trend resistance become support ya untuk time frame 4 jam nih ya untuk si Bitcoin Dominance. Jadi sekali lagi ini yang bisa diperhatikan ya, kalau memang dia akhirnya breakdown bahkan dia di bawah 64%, wah ini good news sebenarnya untuk altcoin. Tapi kalau misalkan dia masih selama bermain di atas range ini ya, berarti di atas 64,4% ya, ini probabilitas untuk masih lanjut naik itu cukup besar teman-teman ya. Ini udah hari Kamis ya, besok Jumat udah mau weekend lagi. Cepet banget guys ya, waktu berasa cepet banget. Dan ya walaupun sekarang ini baru masuk ya di awal bulan baru tanggal 1 Mei ya, kita kembali harus pantau hari demi hari, minggu demi minggu teman-teman ya. Apalagi pergerakan ini masih cenderung strong kayak gini, belum adanya patah struktur. Overall untuk Bitcoin Dominance masih bullish ya, udah kita bisa follow up aja teman-teman ya, sampai nanti kita lihat somehow dia patah trend, baru mungkin adanya chance lebih besar untuk altcoinnya. Nah ini ya, kemarin kita lihat ya untuk Bitcoin ya, secara daily kita lihat nih bikin tail candle ke bawah nih teman-teman tuh ya, dia sempat koreksi. Meanwhile tadi kalau kita lihat Bitcoin Dominance kan ngepam, makanya altcoinnya tuh lumayan berasa turunnya tadi malam teman-teman, semalam lah. Nah untuk sekarang per saya update video ini atau lagi record ya, ini baru akhirnya dia lagi naik ya di 95.400-an dolar ya. Kurang lebih masih satu di sini-sini aja sih teman-teman. Belum bagaimana geraknya itu belum jauh-jauh banget ya, masih di range ini aja, nggak jebol ke bawah MA21 ataupun nggak break ke atas juga ya. Overall ya nanti dia bikin atau closing candle di bawah lagi, bikin tail candle lagi di atas gitu ya. Menjelang minggu depan itu ada FOMC kalau nggak salah teman-teman, di minggu depan ya. Jadi itu bisa di prepare biasanya ya. Biasanya jelang FOMC itu malah market cenderung buang barang dulu, mereka mau wait and see dulu teman-teman. Nah kalau itu terjadi maka ya mungkin kita akan melihat at least MA21 ini peluang untuk di testing ya. Kalau sekarang kan harganya di 90.400-an dolar nih MA21 daily-nya teman-teman ya. Itu dulu sih yang menjadi concern saat ini teman-teman untuk si Bitcoin daily. Nah untuk hourly kita bisa lihat ini, coba kita cek untuk chart kosongan biar lebih enak ya teman-teman. Nah ini ya, memang sebelumnya ini kan kita lihat kayak gini ya, tuh adanya trend resistance dan trend support. Sempat dia mau breakdown tapi cuman bikin tail candle. Makanya kemarin saya bilang kalau memang akhirnya dia run up kembali ya, mantul lagi ya, overall dia cuma nanti jadinya begini jatuhnya nih.
sebentar. Nah, ininya kita hilangkan, ini juga kita hilangkan. Nah, nanti jatuhnya kayak gini. Sideways lagi, bikin range lagi, teman-teman. Ya, sampai nanti kita melihat untuk Bitcoin apakah memang dia cuman sekedar creating base aja untuk lanjut naik, ya. Sama seperti ini, creating base kemudian untuk lanjut naik. Kemudian kalau kita lihat juga pada pergerakan sebelumnya, nah ini juga teman-teman tuh. Ya. Di sini juga nih kejadian. Naik terus sempat sideways sebentar kemudian lanjut pumping lagi, teman-teman. Nih. Kan kalau normalnya kita lihat di sini, oke, di sini udah mulai adanya pelemahan momentum nih. Gitu kan dari sisi buyersnya. Setelah dia pumping beberapa saat nih, pump, sideways pump, lagi koreksi, retracement, pump lagi. Wah, ini udah mulai slowing down. Ya, kita akan mengekspektasikan oke, ini mungkin waktunya dia retracement dulu before dia lanjut naik, kan kurang lebih kayak gitu. Tapi kenyataannya kita nggak mendapatkan retracement, dia malah lanjut naik nih. Cuman creating base aja. Ya, kalau kita lihat overallnya di sini tuh, dia ketahan di sini. Tuh. Ya, dia bikin range aja di sini kemudian sideways sebentar kemudian lanjut naik time frame 4 jamnya. Jadi mungkin kondisi itu juga bisa terjadi ya untuk si Bitcoin posisi per saat ini. Ya, cuman ya balik lagi ya, kita menunggu juga untuk FOMC gimana nih reaksinya. Karena sepengalaman ataupun secara historical jelang FOMC ya biasanya market merah dulu, teman-teman. Ya, biasanya market merah dulu. Kalau merah dulu pun ya tadi sama ya secara daily-nya. Minimal kalau secara time frame 4 jam ya kita bisa pantau dulu area ini di range ini. Ya, 90.600-an sampai 91.400-an dolar. Itu dulu aja. Ya, nggak jauh-jauh dulu, teman-teman. Ya, kalau itu dijebol baru kita bisa pantau beberapa area bawah. Tapi selama area ini aja dia masih sustain di sini, ya udah ini dulu aja nih pantau. Ya nggak usah terlalu jauh untuk range areanya. Untuk yang nanyain Bitcoin gitu, teman-teman ya. Belum. Next, ini VRA, teman-teman. Nah, ini yang di request juga. Kenapa VRA-nya naik? Oke, kita lihat secara garis besar. Ini ya masih di bawah, guys. Ya, tuh. Kamu lihat dari ATH-nya aja di 0,087 dolar something. Kesini aja udah turun berapa banyak, guys? Pasti 90%-an. Ya, nih. Kemudian kalau kita ukur nih, yap, loh, kalau lossnya 98,9% tuh, hampir 99% turunnya. Jadi kalau misalkan sekarang oke, dia kena naik kok bro, Bitcoin Indonesia begini, Bitcoinnya begitu, tapi kok dia naik, ya teman-teman lihat, dia mantul juga habis bikin lower low baru nih guys, terus habis itu mantul nih, kayak gini. Ya wajar, biasa aja, karena ya mantulnya pun di range bawah tuh. Nih, ini bahkan support kuat ya dari 2022, 2024. Ini udah dijebol guys. Nih saya tandain ya, saya markingin tuh. Nah tuh, box putih ini udah dijebol guys. Jadi ya sekarang mantul kelihatannya mungkin kalau teman-teman lihat secara short term, oke, dia pumping kenceng nih. Wah ini bullish dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat secara the bigger picture-nya gitu ya, ya dia di bawah nih gitu. Ya ini di bawah dan ya mungkin teman-teman ada yang beli di sini ya congratulations gitu, udah profit. Tapi nggak menutup kemungkinan ya teman-teman, sekali lagi saya tekankan, waktu Bitcoin atau Bitcoin dominance itu bergerak seperti apa, pasti ada aja altcoin yang outperform dari Bitcoin. Ada aja yang pergerakannya itu tidak seperti biasanya. Ada aja yang namanya anomali, ada aja yang memang digoreng bandar lagi, mungkin ada yang ngepam lagi, entah itu dapat news, entah itu dapat kerjasama, atau memang cuma dimainin bandar aja dan lain sebagainya karena harganya udah di bawah, atau mungkin karena market cap-nya kecil. Itu banyak faktor teman-teman. Jadi kalau misalkan saya bilang oke, kalau Bitcoin dominance ini ngepam, Bitcoinnya turun, kan memang mayoritas altcoin bakal merah. Tapi nggak menutup kemungkinan ada yang lawan arus, selalu ada. Tapi kan dari jutaan koin kan kita nggak tahu mana nih yang kuat lawan arus gitu loh teman-teman, dari jutaan koin. Ya, berarti kita kan akan ambil average-nya untuk kita lebih waspada di market. Kan kurang lebih seperti itu intinya. Kalau teman-teman ternyata pas beli dapat koin kayak gini, ya dia malah lawan arus, dia ngepam dan lain sebagainya dibanding altcoin lain, ya udah bagus gitu. Congratulations, selamat, kamu profit, teman-teman. Simple aja kayak gitu. Ya, kita ngomong secara garis besar. Nah, kalau gini dia ngepam, teman-teman, kita lihat. Coba kita pantau dulu. Nah, ini. Ya. Untuk daily-nya, RSI-nya juga sebelumnya ada bullish divergence nih. Tuh, lower low. Ya, untuk RSI-nya higher low, teman-teman. Clear banget di sini. Akhirnya dia sempat up nih, tuh, sempat up, ketahan di area supply. Di sini ada supply tuh. Ya, terus dia retest lagi, up lagi, reject lagi, teman-teman. Cuman kalau kita perhatikan lagi, lebih seksama ini malah dia rapi banget tuh di dalam triangle pattern. Di sini pertama kali reject, tes ke bawah. Ya, kalau kita gunakan Fibo dari lowest to highest-nya. Bentar ya. 0,5, 0,6 kita lihat. Nah tuh, di retracement 0,6, akhirnya dia mantul. Testing lagi di resistance sebelumnya, reject lagi.
Ya, sekarang ada EMA21 dan juga trendline support, adanya confluence di area situ. Akhirnya dia mampu bertahan, sekarang mengalami rebound ya, ataupun yang ngepump lah sekarang. Ya, pumpingnya pun kalau kita lihat dari retest terakhir pun ke sini ya 53%. Iya memang mantep banget, tapi kalau kamu lihat tadi the bigger picture itu masih di bawah guys. Nah, kalau gini sih saya ya nggak heran juga gitu ya kalau lihat pumping kayak gini ya, orang dia ngepumpnya juga di bawah range area tahanan sebelumnya. Ya apa kabar teman-teman yang beli di atas ini ya, masih nyangkut parah gitu kan. Dia baru ngepump gini nggak bakal berasa, tapi untuk perspektif orang yang beli di bawah sini ya tentu akan merasa cuan banget yang 50% up gitu loh ya. Dan untuk VRA gimana nih bro jadinya? Ya kalau misalkan kita lihat ini kan sebelumnya SNR-nya cukup lebar teman-teman ya, cukup lebar. Cuman kalau misalkan saya boleh hilangkan dulu ya tadi, kemudian kita gunakan area yang lebih kecil, ini menjadi area yang perlu sekali dipantau sebenarnya. Nih 0,00226 sampai 0,02375 dolar. Ya untuk yang nanya ini dulu karena sebelumnya untuk range terdekatnya SNR sebelumnya bahkan ini kena reject strong pada 3 Maret 2025. Jadi perlu diantisipasi sih di range area ini untuk VRA ya. Kemudian kalau dia bablas lagi di berapa bro? Kalau dia masih bablas lagi teman-teman bisa pantau area ini. Ya karena sebelumnya beberapa kali mendapatkan rejection cukup strong, bikin tail candle akhirnya dia ada buangan lagi di 0,0253 sampai 0,02702 dolar. Ini dulu aja deh, masih kuat gak teman-teman? Dia kalau misalkan naik ke range pertama pun ini udah belasan persen. Range kedua itu naik dari area sekarang ya. Ini udah 25 sampai 30%-an teman-teman. Ya, apakah masih kuat ya? Saya pribadi nggak tahu. Ya, teman-teman mungkin bisa pantau dulu aja di dua range ini. Kalau dia udah mulai adanya rejection atau pelemahan momentum, adanya retracement dulu ya mungkin bisa dimanfaatkan untuk trading secara jangka pendek. Ya kan kurang lebih kayak gitu untuk VRA. Tapi kalau misalkan kita berbicara time frame yang jauh lebih besar, ya kita lihat kayak weekly-nya aja nih. Di range box pertama pas nih yang saya markingin tadi, ya tuh support sebelumnya, plus di sini ada EMA21 weekly loh. Jadi ini area bisa dibilang area krusial dan ada area strong juga. Ya ini rawan kena reject untuk VRA. Jadi adanya confluence of resistance di area tersebut. Ini perlu sekali hati-hati ya untuk VRA. Tapi kalau misalkan dia mampu break signifikan, ya bagus teman-teman. Ya kurang lebih kalau misalkan kita lihat pada pergerakan sebelumnya nih, tuh. Ya, jadi kalau misalkan dia break, ya ini kan dari tertekan di bawah EMA21 weekly nih. Dia break signifikan biasanya disusul juga dengan kelanjutan penguatan nih kayak gini. Ini juga tuh, break penguatan lagi. Kemudian ini juga nih, break penguatan lagi. Ya ini break tipis ya. Kemudian dia akhirnya drop lagi nih di sini. Ini break terus penguatan lanjut lagi gitu. Yang ini break lanjut penguatan. Ya walaupun sementara doang nih, ini break nih, sempat break penguatan tapi akhirnya lanjut ngelosor. Jadi kalau misalkan let's say kita lihat secara historical VRA nanti secara weekly-nya mampu break di range di atas 0,0237 dolar ini, ya biasanya di follow up lagi untuk lanjut naik sekali atau dua kali lagi sebelum akhirnya dia memasuki koreksinya ya. Jadi itu dulu pantauannya untuk VRA, Bitcoin dan juga Bitcoin dominance ya. Tentu kita lebih berhati-hati di market ataupun di pos sekarang ya, kecuali kemarin-kemarin yang udah beli-beli di bawah ya tinggal trimming aja sih teman-teman, nggak ada salahnya. Itu aja yang bisa saya sampaikan dan ya sampai jumpa untuk next video, sampai profit teman-teman.